ketemu lagi dengan saya Rika di Bellywell Healthy Cooking Videos. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat salmon poke bowl. Jadi saya pribadi suka sekali dengan salmon poke bowl, tapi kalau setiap kali beli di restoran itu kayak kurang nendang, kurang banyak salmonnya. Jadi saya coba-coba sendiri untuk bikin dan ternyata it's very simple, very easy. Menggunakan mostly barang-barang dan bahan-bahan yang sudah ada di rumah gitu. Jadi I'm gonna take you through the simple steps of making salmon poke bowl. Kesempatan hari ini saya akan membuat dua macam salmon poke bowl. Yang pertama adalah soy base dengan sesame oil, dan satu lagi adalah spicy mayonnaise salmon poke bowl. Yuk kita mulai ya. Oke, bahan-bahannya is very simple, of course, salmon. Make sure kalau beli salmon menggunakan yang sashimi grade ya, jangan any salmon, it has to be sashimi grade kalau mau dimakan mentah. Lalu the glorious avocado, alpukat, edamame, cuka wakame, dan daun bawang. Basically our main ingredients ini aja ya. Lalu untuk bumbunya itu untuk yang soy sauce. Ini saya hanya gunakan any soy sauce, bisa juga dengan Japanese soy sauce, but this also works. Lalu sedikit sesame oil for that amazing aroma. Lalu ada mayonnaise untuk spicy mayonnaise salmon poke bowl, dan chili sauce. Saya pakai chili sauce yang ada aja di rumah. Lalu rice vinegar, salt and pepper, dan some garlic powder. That's it. Itu hanya segitu aja bumbu-bumbu yang kita gunakan. Mari kita mulai. Oke, first step, kita akan potong salmon sashimi grade ini menjadi small cubes. Ini saya punya sekitar 200 sampai 250 salmon fillet. Jadi kita akan, ini masih ada kulitnya, so kita harus buang dulu ya. Dan karena saya nggak terlalu pinter untuk membuang ini, jadi saya akan potong-potong dulu lalu akan saya buang. Make sure gunakan knife yang tajam ya, kalau enggak nanti agak sulit, especially pada saat membuang kulitnya. Jadi kalau saya biasa saya potong dulu seperti ini, lalu akan saya seset seperti ini. Nah, itu jauh lebih mudah untuk membuang kulitnya. Nanti kulitnya bisa kita goreng untuk extra crunch ya. Anak-anak saya suka banget dengan kulit salmon yang digoreng. Jadi cukup seperti ini saja. Oke. Licin. Karena pas dapat belly-nya juga nih. Biasanya yang paling dicari dari salmon itu salmon belly-nya. Enak banget. Oke. Lalu kita potong cube ya, kita potong kecil-kecil lagi. Sebenarnya untuk potongan sebesar apa sih, selera aja sih mau sebesar apa. Kalau saya memang lebih suka yang kecil-kecil, jadi dimarinasinya lebih berasa, lebih menyerap. Oke, sudah selesai nih, saya potong-potong. Jadi ini sekitar 200 gram, karena saya ingin bikin dua macam, jadi saya pisahkan ya. Setengah di satu bowl, satu lagi di satu bowl yang lainnya. Lalu kita akan mulai membumbu. Nanti ini kita pisahkan untuk digoreng. Oke, mari kita mulai proses marinasi dari salmonnya ya. Jadi setiap ini ada sekitar 100 sampai 125 gram salmon. Kita mulai dari yang soy base salmon poke bowl. Oke. Saya pakai sekitar 1/4 sampai setengah tablespoon
soy sauce, tapi itu again selera. Saya nggak terlalu suka asin, jadi saya akan pakai sekitar ya sepertiga deh, gitu ya, sepertiga. Setelah soy sauce, kita masukkan sesame oil. Ini juga selera, mau boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, karena ini memberikan aroma yang oke, yang sungguh appetizing. Lalu kita gunakan rice vinegar. Rice vinegar juga sekitar setengah tablespoon. Lalu masukkan potongan daun bawang ya. Ini hanya marinasi aja, nggak akan dipakai semua kok nantinya. So, kita aduk-aduk, dimarinasi, lalu kita diamkan sekitar 20-30 menit sampai dia meresap ya. Lalu setelah ini selesai, kita mulai ke yang bowl kedua, spicy mayonnaise salmon. So, ini sudah ada Japanese mayonnaise. Kalau bisa jangan pakai yang regular mayonnaise karena rasanya agak sedikit berbeda. Jadi gunakan, saya biasa beli merek Kewpie ya, yang paling banyak ada di pasaran. Saya pakai sekitar setengah sampai 1 tablespoon mayonnaise, lalu chili sauce. Kalau chili sauce juga selera, kalau suka pedas boleh lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi saya pakai sekitar, kebetulan saya suka pedas nih, makanya belinya yang extra spicy, sekitar setengah tablespoon. Yep. Hanya seperti ini saja, so easy and simple. Kita tunggu ya, sekitar 20-30 menit. Sambil kita nunggu salmon marinasi, kita mulai dengan yang lain. Kita potong-potong ya avocado-nya. This is just the perfect avocado. Kalau saya sukanya dipotong cube kecil-kecil, jadi lebih mudah lagi untuk dimakan. Oke, kita sisihkan dulu. Saya nggak sadar dari tadi saya bilang so good karena beneran saya udah ngiler sendiri ini sambil bikin. Nah, kalau sudah, kita olah nasinya. Nasi putih biasa is good. Kalau mau lebih enak lagi pakai nasi Jepang. Di supermarket juga sekarang udah banyak nasi Jepang ya. Terus kita pakai yang untuk bumbu marinasi nasi sushi. Ini sudah banyak banget dijual di e-commerce. Saya sering beli di Tokopedia. Itu biasanya ditulisnya seperti bumbu nasi sushi gitu. Kebetulan ini saya nasi biasa sih yang ada di rumah aja, pas lagi habis nasi Jepangnya. Tapi it's not a problem at all actually. Udah enak banget dengan dipakainya bumbu nasi sushi ini. Oke, now setelah salmonnya ready, setelah selesai dimarinasi, mari kita assemble poke bowl. So I have 2 bowls di sini. Yuk, yang pertama kita masukkan nasinya dulu nih ya. Sedikit banyak terserah. Kurang lebih aja. Lalu diratakan ya, untuk make sure di atasnya nanti rata gitu. Pas banget untuk 2 bowl nasinya. Oke, lalu kita tata deh ingredientsnya, yaitu of course the salmon, seaweed atau cuka wakame, edamame, dan avocado. So, kalau saya pribadi demennya banyak protein, jadi 1 mangkok ini saya berikan 100 gram salmon ya, biar puas makannya. Look at that. Lalu masukkan cuka wakamenya. Ngiler sendiri dari tadi.
edamame. Saya juga suka banget sama edamame. Ini bagus banget loh untuk jadi snacks karena mengenyangkan, karena dia juga cukup tinggi protein si edamame ini, and of course avocado for that extra creaminess. That's it guys. Sekarang satu lagi. Nah ini salmon soyunya, boleh diambil salmonnya aja atau mau marinasinya di sprinkle di atas nasi juga boleh. Again kita tata rapi. Wangi dari sesame oilnya tuh wangi sekali. Again, kalau mau ditambah ingredients lain juga boleh loh, seperti kayak seaweed, the crunchy seaweed, atau kadang juga ada yang kasih tempura, itu juga enak banget, jadi kayak ada crunchy-nya gitu. Lalu last one is avocado, dan tambahin ekstra daun bawang. That's it. So easy right? Simple sekali, hanya perlu marinasi. Mungkin keseluruhan hanya perlu 10 menit, tapi mungkin agak tunggu sebentar karena salmonnya harus marinasi biar rasanya menyerap. But it's so good, so simple. Udah nggak perlu lagi beli-beli di restoran, tinggal bikin sendiri di rumah dan lebih puas lagi. I hope you like the video. Jangan lupa di like ya videonya dan subscribe to our YouTube channel for more cooking and workout videos. See you next time. Bye.